Oke. Kita bersyukur di sore hari ini bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saya juga kembali sangat bersyukur bisa datang untuk membawakan firman Tuhan kepada kita. Nah, firman Tuhan di sore hari ini adalah mengenai baptisan dan pemenuhan Roh Kudus. Bagi kita yang mengikuti Sunset Gospel Hour dari minggu kemarin, saya percaya kita telah mengerti dan mengenal Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Dia adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak dalam doktrin yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus bukanlah sekedar sebuah energi atau kekuatan, melainkan dia adalah seorang pribadi. Dan dasar yang satu ini pertama-tama harus sungguh-sungguh kita mengerti dan kita percaya untuk kita bisa kemudian melihat tentang baptisan dan pemenuhan Roh Kudus ini. Di sore hari ini kalau Tuhan berkenan dan Tuhan tolong kita akan melihat 3 hal. Yang pertama tentang apa kata Alkitab mengenai baptisan Roh Kudus. Yang kedua tentang apa kata Alkitab mengenai pemenuhan Roh Kudus. Dan kemudian kita akan melihat satu isu yang kita lihat dalam kekristenan bahkan zaman sekarang ini, yaitu tentang baptisan yang kedua. Baptisan yang kedua yang nanti juga kita akan lihat sebagai, terkadang disebut sebagai second blessing atau berkat kedua. Nah, mari kita sama-sama lihat pertama apa itu baptisan Roh Kudus. Nah, tadi kita pahami bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah dan dia adalah pribadi Allah. Dan sebagai pribadi Allah yang disebut sebagai Roh Kudus, kita menemukan dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Salah satu fungsi atau tugas utama atau yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi kita manusia adalah menginsafkan kita. Memampukan kita untuk mengerti tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan itu semua akan memimpin kita kepada satu tujuan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sehingga kita diselamatkan. Dan baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang bisa dikatakan detail dari apa yang dilakukan oleh Roh Kudus ini. Baptisan Roh Kudus di dalam Alkitab pertama-tama kita temukan bahwa itu adalah hanya sekali diberikan, dan itu tujuannya untuk menyelamatkan. Nah, inilah tadi menginsafkan kita. Menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kita temukan di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 yang berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semua manusia, baik budak maupun orang merdeka, apapun statusnya, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kata semua ini, baik itu orang Yahudi dan Yunani, baik tadi yang dikatakan budak maupun merdeka, menunjukkan kepada kita satu kesatuan. Dan ini mengarah kepada satu hal kejadian yang terjadi sama. Artinya kepada orang Yahudi sama, kepada orang Yunani sama, kepada semua orang sama, terjadi sekali. Karena ketika dia sudah dibaptis, dikatakan dia menjadi satu tubuh. Tidak lagi dia berada dekat tubuh, di samping tubuh, tapi sudah menjadi satu tubuh. Jadi kalau sudah menjadi satu tubuh, maka kita bisa katakan tidak lagi dibutuhkan baptisan berikutnya. Cukup sekali saja dia dibaptis, dan kemudian dia menjadi satu tubuh. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kita juga untuk mengerti bahwa kata dibaptis di sini tidak sama dengan kalau kita bilang baptisan air.
kata yang sama namun berbeda maknanya. Baptisan air adalah ketika kita dibaptis dengan air, dengan percikan air, yaitu untuk mengakui di hadapan semua orang bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi baptisan di sini lebih kepada pekerjaan Roh Kudus. Dan itu juga disebut sebagai dibaptis. Dan dibaptis ini dikatakan kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, kalau berbicara tentang satu tubuh itu biasanya kita berbicara tentang kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan orang yang menjadi bagian dari tubuh Kristus adalah anak-anaknya Tuhan. Orang yang sudah selamat, orang yang diselamatkan. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dan kata diminum ini atau diberi minum di sini adalah kata yang kemudian nanti kita akan tahu bahwa ketika dibaptis oleh Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus di sini memiliki makna bahwa Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Dia berdiam di dalam diri kita. Nah, kita akan lihat itu di ayat selanjutnya nanti. Dan kita lihat dulu Efesus 1 ayat 13 yang tadi kita baca atau dibacakan bagi kita. Karena di sana di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Istilah lain yang digunakan untuk baptisan Roh Kudus ini adalah ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita, kita mendengar firman kebenaran dan itu adalah Injil keselamatan yang menyelamatkan kita. Dan Roh Kudus melalui pekerjaannya memateraikan kita, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Membuat kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama yang kita lihat adalah bahwa baptisan Roh Kudus hanya sekali dan untuk keselamatan. Dan dua hal ini saling berkaitan. Karena kalau kita bilang untuk keselamatan, keselamatan cuma untuk sekali saja, makanya dia juga hanya sekali. Dibaptis hanya sekali, baptisan Roh Kudus hanya sekali terjadi dalam diri seorang yang percaya. Dan itulah yang disebut sebagai Roh Kudus berdiam atau tinggal di dalam diri kita. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di sini ada kata dipimpin oleh Roh Allah. Nah, dipimpin di sini tidak berarti bahwa Roh Kudus ada di depan kita, memimpin kita. Dia bukan memimpin kita dari luar. Tapi kalau kita naik sedikit ke ayat 9 dikatakan bahwa ini dipimpin artinya dia berdiam dalam diri kita. Dia memimpin kita dari dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus di sini artinya Roh Kudus masuk dalam kita, berdiam dalam diri kita, memampukan kita untuk mengerti tentang keselamatan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Jadi kalau kita ada mendengar orang berbicara tentang baptisan Roh Kudus, kita harus memahami bahwa ajaran Alkitabiah adalah baptisan Roh Kudus ini berbicara tentang keselamatan. Allah menyelamatkan kita dengan pekerjaan Roh Kudus, mengutus Roh Kudusnya masuk dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk bisa mengerti. Jadi ketika Injil kita dengar, ketika ada yang mengabarkan tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk mengerti dan mengambil langkah untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali untuk selama-lamanya, karena keselamatan kita juga hanya perlu terjadi sekali. Lalu sebelum kita melihat isu yang ada mengenai baptisan Roh Kudus ini, ada juga satu istilah yang kita tahu dalam Alkitab, yaitu tentang pemenuhan oleh Roh Kudus. Nah, apa itu pemenuhan oleh Roh Kudus? Dan ini terjadi setelah keselamatan. Kalau baptisan Roh Kudus itu untuk keselamatan, kalau pemenuhan oleh Roh Kudus ini terjadi setelah keselamatan. Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh
dengan roh. Kalau kita melihat ayat selanjutnya lebih jelas lagi, kita berbicara tentang dimampukan untuk taat. Jadi Roh Kudus ini memenuhi kita setelah keselamatan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita mampu untuk taat kepada firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 4 dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita. Setelah Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita bisa selamat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Roh Kudus ini memampukan kita. Firman Allah yang selama ini atau hukum Tuhan yang selama ini mungkin sulit kita untuk lakukan sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita, ini disebut sebagai pemenuhan oleh Roh Kudus, kita dimampukan untuk bahkan menggenapi supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, supaya kita mampu melakukan hukum Taurat. Tidak dikatakan di sini tapi menurut roh, hidup menurut roh. Roh bekerja dan kita ikuti, kita taati, mampukan kita untuk menaati firman Tuhan. Dan juga pemenuhan oleh Roh Kudus ini adalah untuk memampukan kita untuk melayani. Jadi selain dia memampukan kita untuk bisa menaati kebenaran firman Tuhan, dia juga memampukan kita untuk bisa melayani. Dan ini kisah para rasul 1 ayat 5 dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah di sini ada sedikit masalah yang kita lihat. Kalau tadi kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus di awal, dan kita mengerti itu sebagai keselamatan. Tapi kali ini pemenuhan oleh Roh Kudus ini juga menggunakan kata dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini yang nanti kita lihat akan menjadi isu sehingga adanya ajaran atau pemahaman yang salah di dalam kekristenan. Namun sebelum kita melihat itu, saya mau kita melihat ini dulu sebagai sebuah pemenuhan Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus memenuhi kita. Di sini disebut sebagai dibaptis dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dibaptis dengan Roh Kudus untuk bisa melayani, karena di sini berbicara tentang para rasul. Para rasul sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebelum kisah para rasul. Mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kita melihat itu bukti-bukti bagaimana mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka meninggalkan dunia, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan di situ sudah terjadi keselamatan. Mereka sudah selamat. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Lalu di sini ketika Tuhan berbicara tentang bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus, kisah para rasul 1 ayat 5, nanti kita akan lihat bahwa ini tujuannya bukan untuk diselamatkan, tapi untuk melayani Tuhan. Makanya istilah yang kemudian kita gunakan dalam teologi adalah ini juga sama dengan pemenuhan oleh Roh Kudus. Mampukan kita untuk melayani, kisah Rasul 2 ayat 4 memberikan kita lebih jelas bahwa sungguh ini untuk melayani. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika Roh atau dibaptis dengan Roh Kudus di sini, tadi kita lihat kisah Rasul 1 ayat 5, dan pemenuhannya atau penggenapannya terjadi dalam kisah Rasul 2 ayat 4 menjelaskan kepada kita bahwa dibaptis dengan Roh Kudus di sini adalah sama dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan itu tujuannya adalah untuk melayani, memampukan mereka untuk bisa berbahasa asing, berbahasa lain di sini. Saya percaya kita akan melihat tentang bahasa lidah atau bahasa roh di minggu-minggu ke depan. Ini adalah untuk melayani, untuk mengabarkan Injil. Dan nanti kalau kita baca kisah para rasul pasal 2, efeknya adalah orang selamat, orang mendengar Injil dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi fungsinya, tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Jadi pemenuhan oleh Roh Kudus adalah pekerjaan Roh Kudus untuk kita dimampukan untuk menaati firman Tuhan dan untuk kita bisa dimampukan untuk melayani Tuhan. Melihat
ajaran Alkitab ini mengenai baptisan Roh Kudus dan pemenuhan Roh Kudus. Di dalam sejarah kekristenan bahkan sampai hari ini, kita menemukan ada satu kesalahpahaman yang menjadi sebuah ajaran yang salah, yaitu mengenai baptisan kedua. Saya melihat dalam gereja ada baptisan kedua ini ada dua macam. Dalam artian, saya mempunyai banyak teman dari kampung halaman yang mereka ibadah di gereja-gereja tradisi, dan biasanya itu gereja-gereja Lutheran, tidak sedikit mungkin yang Calvinis juga. Sehingga dalam gereja mereka mempraktekkan yang namanya baptisan anak. Itu masih bayi, mereka dibawa oleh orang tua mereka kemudian dibaptis. Tapi ketika mereka sudah tamat SMA contohnya, lalu mereka pergi ke luar kota, ke daerah Jawa contohnya, lalu mereka di sana tidak ibadah di gereja tradisi lagi, lalu mereka mulai masuk ke gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, mereka dibaptis ulang. Nah, baptisan yang satu ini, saya percaya bukan yang kita maksudkan di sini ketika kita berbicara tentang baptisan kedua nanti. Ini adalah karena ada pemahaman perbedaan pandangan mengenai baptisan. Ada gereja yang tidak percaya dengan baptisan anak, sehingga untuk menjadi anggota gereja mereka kamu harus dibaptis dewasa, walaupun kamu sudah dibaptis anak. Kalau dalam gereja kita tahu bahwa kalau sudah dibaptis anak tidak lagi dibaptis dewasa, kan? Hanya peneguhan iman. Tapi mereka tidak percaya dengan baptisan anak, sehingga ketika kamu datang ke gereja mereka dan mau menjadi anggota gereja mereka, kamu harus dibaptis lagi. Dan ada juga karena mereka memahami bahwa baptisan itu mereka tidak setuju dengan percik, mereka setuju dengan selam, sehingga mereka tidak mengakui yang namanya baptisan percik. Jadi mereka baru mau mengakui kita sebagai orang yang sudah dibaptis kalau kita dibaptis lagi dengan selam. Nah, ini hal yang isu yang berbeda. Yang sore hari ini mau kita lihat tentang baptisan kedua adalah kalau kita pernah melihat atau kita pernah mendengar, baik secara langsung atau mungkin melalui YouTube atau sosial media, ketika ada orang-orang yang berkumpul, lalu ada seorang hamba Tuhan kemudian memasukkan atau mengutus atau membawa Roh Kudus masuk ke dalam diri orang, dan mereka mulai berbahasa-bahasa yang kita tidak mengerti apa artinya. Nah, itulah yang disebut sini sebagai baptisan kedua. Itu yang kita maksudkan di sore hari ini mengenai baptisan kedua ini. Dan itu terkadang juga disebut sebagai second blessing oleh kaum Pentakosta dan karismatik. Berkat yang kedua. Nah, sebenarnya second blessing ini sendiri sebelum dipakai oleh Pentakosta dan karismatik pernah dipakai oleh seorang yang bernama John Wesley. Kita dalam sejarah gereja pasti pernah mendengar tentang John Wesley. Tapi John Wesley tidak bermaksud seperti Pentakosta dan karismatik. Jadi kalau kita ada mendengar nanti ada second blessing juga diajarkan oleh John Wesley, ini adalah ajaran yang berbeda. John Wesley mengajarkan tentang second blessing yang dia maksudkan adalah pengudusan atau penyucian. Kita mengenal yang namanya pembenaran dan penyucian. Pembenaran adalah saat Tuhan menyelamatkan kita. Nah, setelah kita selamat, kita akan perlahan-lahan berubah. Nah, artinya kita mampu untuk taat kepada firman Tuhan dan perlahan-lahan memperbaiki diri menjadi lebih kudus, lebih sempurna seperti Tuhan Yesus. Itu yang disebut sebagai penyucian. Dan John Wesley mengatakan penyucian ini sebagai second blessing. Nah, kalau melihat dari situ, harusnya tidak menjadi isu. Hanya kata second blessing kemudian membuat orang bertanya ini apa dari apa yang mereka dengar dari John Wesley. Namun tidak ada kaitan dari situ. Istilahnya sama. Pentakosta dan karismatik juga menggunakan istilah yang sama, itu second blessing. Dan bagi Pentakosta dan karismatik, ini adalah berkat atau baptisan dari Roh Kudus yang perlu diminta.
dicari, ditunggu, dan kalau boleh dicapai. Dan sering sekali ada orang yang dapat berikan. Itu yang kita lihat dalam video-video mereka. Ada orang-orang yang dalam tanda kutip seperti seolah-olah sangat-sangat berkuasa. Ini ada sebuah tindakan-tindakan yang kita percaya begitu tidak benar. Bagaimana mereka berperilaku seolah-olah mereka lebih hebat dari Tuhan, sehingga mereka bahkan bisa menurunkan Roh Kudus ke dalam diri seseorang. Mereka yang turunkan Roh Kudus ke dalam diri seseorang. Mereka yang taruh Roh Kudus dalam diri seseorang. Dan orang ini ketika mereka kasih Roh Kudus, orang ini mulai berbahasa-bahasa asing. Ini adalah suatu hal yang tidak benar. Dari praktiknya saya tidak benar, karena kembali kita ingat bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dan sebagai seorang pribadi Allah, bukan hanya dia adalah Allah Maha Kuasa, Allah yang begitu mulia, tapi dia memiliki keinginannya sendiri. Dia bukan energi yang bisa diambil dan ditaruh ke dalam seseorang. Dia adalah Allah. Dan nanti kita akan lihat bahwa ketika pun terkesan ada baptisan seperti itu, kalau kita maupun bilang nanti dia baptisan, tapi itu sama sekali bukan ada orang yang berkuasa untuk menaruh. Tapi sungguh adalah Roh Kudus yang bekerja sendiri, sesuka hatinya ketika dia mau. Tapi itu yang mereka praktikkan, itu yang kita lihat. Dan banyak orang Kristen melihat ini sebagai sesuatu yang wah, luar biasa. Bagaimana orang bisa ini. Di depan kita akan lihat tentang menggeleparlah, terjatuhlah, tersungkur, dan kemudian mulai berbahasa-bahasa asing. Dan mereka mendasarkannya dari Alkitab. Mereka gunakan Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kedua, 8, dan 10. Dan itu akan kita lihat secara singkat nanti. Nah, saya mau mengutip dulu apa yang mereka katakan di Assemblies of God, salah satu gereja karismatik yang cukup besar dan sampai ke Indonesia. Dalam website mereka mengatakan bahwa semua orang percaya itu entitled, atau mereka bisa dikatakan terikat dan harus juga memiliki keinginan yang besar, kerinduan yang besar, dan harus dengan sungguh-sungguh mencari janji dari Bapa, yaitu baptisan dalam Roh Kudus dan dalam api. Dan sesuai itu dengan perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka bilang ini adalah sesuatu yang normal, pengalaman yang normal yang kita dapatkan dalam gereja mula-mula. Itu tadi tertuju kepada Kisah Para Rasul. Jadi mereka percaya ini adalah sesuatu hal yang harus dicari dan kita dapatkan, kita harus rindukan itu. Makanya banyak orang pendeta yang pergi kemudian memberikan kepada banyak orang karena mereka mau. Dan di Indonesia sendiri, gereja sidang jemaat di Indonesia, salah satu dari begitu banyak gereja yang percaya tentang hal ini, membuat statement bahwa baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 dan 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Jadi dengan kalimat yang singkat tapi bermakna sama. Itu kita harus cari, kita minta, kita mohon kepada Tuhan. Ketika ada orang-orang yang tadi saya bilang seperti berkuasa, bisa melakukannya, ayo kita datang dan terima baptisan Roh Kudus dari mereka. Tapi apakah itu yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, perlu diingat bahwa Kisah Para Rasul adalah kitab narasi, bukan kitab dogmatik, bukan mengajarkan tentang dogma, tapi menceritakan kepada kita sebuah narasi. Meski di dalamnya, tentu ini sebagai firman Tuhan yang diwahyukan oleh Allah, terdapat prinsip-prinsip Alkitabiah yang benar, tapi tidak bermaksud untuk setiap hal di dalamnya adalah doktrin. Maka penafsiran yang kita lakukan dengan Kisah Para Rasul harus disesuaikan dengan konteks narasinya, konteks ceritanya. Karena tidak semua di dalamnya harus diambil sebagai dogma. Ada yang hanya menunjukkan kepada kita apa yang terjadi pada saat itu. Lalu kita melihat sedikit secara singkat, waktu yang terbatas, tentang kaitan antara Matius dan Kisah Para Rasul. Kita lihat saja secara singkat mengenai hal ini supaya kita mengerti apa sebenarnya yang terjadi dalam Kisah Para Rasul yang kaitannya dengan baptisan oleh Roh Kudus ini. Matius 16 ayat 19 kita menemukan bahwa Tuhan berkata kepada Petrus bahwa
kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu, ketika kita membaca Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan diberikan kunci kerajaan sorga, apa yang muncul dalam pikiran kita? Kalau dalam pikiran kita berpikir bahwa Petrus adalah orang yang pertama mungkin nanti kita temui di sorga, sebelum kita masuk sorga kan, ada pintunya mungkin, dan di sana ada Petrus yang buka pintu. Mungkin dalam pemikiran kita yang sederhana, kita akan berpikir sedemikian. Namun kita mau tahu dari Alkitab, apa sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan ketika dia bilang, akan kuberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Apakah itu seperti tadi yang kita bayangkan atau apa? Dan kita temukan itu dari Alkitab. Kembali Alkitab menafsirkan Alkitab, dan kita temukan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Satu tugas yang diberikan Tuhan kepada para rasul, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah sekarang ada dua hal dalam pikiran kita. Pertama, kepada Petrus diberikan kunci sorga. Yang kedua, tugas dari mereka adalah untuk mengabarkan Injil, dimulai dari Yerusalem. Yerusalem ada sebuah kota, dan kemudian sampai ke Yudea. Seluruh Yudea adalah provinsi di mana Yerusalem ada. Lalu Samaria adalah provinsi yang ada di samping atau tetangga, dan kemudian ke ujung bumi, ke masyarakat luas. Ini dua hal yang ada di pikiran kita sekarang, dan dua hal ini akan semakin terang ketika kita melihat Kisah Para Rasul 2, Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 10. Dan kita gabungkan dan kita akan temukan mengapa hal-hal ini terjadi. Kisah Para Rasul 2 ayat 4, 5 dan 41 berkata gini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah Pentakosta, di mana Tuhan memberikan mereka Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa-bahasa lain. Dan ini terjadi di mana? Di Yerusalem. Kita lihat di ayat 5 dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi ini terjadi di Yerusalem. Dan di Yerusalem ini nanti Petrus akan berkhotbah, dan kalau kita melihat di ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah dari sini kita melihat ada kaitannya. Tadi Petrus pemegang kunci sorga. Kedua, mereka harus memberitakan Injil mulai dari Yerusalem. Dan pasal 2 terjadi di Yerusalem. Dari sini kita temukan bahwa kunci sorga yang dimaksudkan bukanlah gerbang sorga, tetapi Injil. Karena orang bisa ke sorga melalui Injil. Mendengar Injil, percaya kepada Injil, baru orang bisa ke sorga. Dan yang diberikan tugas khusus untuk hal ini adalah Petrus, untuk membuka masuknya Injil kepada Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh dunia. Di sini kita melihat orang-orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kaitannya dengan pasal 8 adalah ketika orang Samaria, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 8, kita temukan bahwa sebenarnya yang pergi ke Samaria pertama-tama adalah Filipus. Dan Filipus mengabarkan Injil di sana, dan orang Samaria percaya. Lalu mereka sudah dibaptis oleh Filipus. Tapi di sini diperlukan lagi untuk Petrus datang dan membaptis mereka. Kalau orang karismatik Pentakosta akan bilang, oh ini baptisan kedua. Tapi ketika kita membaca narasinya, konteks narasinya, kita temukan bahwa ini perlu karena tadi Petruslah yang diutus oleh Tuhan secara khusus untuk membuka pintu Injil ini masuk ke Samaria. Harus ada yang namanya, bisa dikatakan, satu bukti bahwa ini benar, bahwa orang Samaria ini benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu yang ditugaskan oleh Tuhan adalah Petrus.
Jadi ini sama sekali tidak mengajarkan bahwa diperlukan yang namanya baptisan kedua untuk mereka bisa berbahasa roh. Tidak. Tapi ini adalah narasinya sedemikian. Pada saat itu, unik terjadi saat itu. Dan kita lanjutkan dulu Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, ini kepada Cornelius, ini berbicara di luar Samaria. Dan ini sebagai satu poin di mana Injil masuk ke seluruh dunia. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga di luar daripada Yudea atau Yerusalem dan Samaria, bangsa-bangsa lain. Dan di sini kita melihat turunlah Roh Kudus atas mereka. Dan ini kembali menunjukkan kepada kita bahwa ada satu hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, namun sesuatu yang unik, yang hanya terjadi pada saat itu, sebagai pemenuhan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Matius pasal 16 dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Jadi ini sama sekali tidak mengajarkan, ini bukan dogma bahwa kita perlu yang namanya baptisan kedua. Sedikit kesimpulan yang bisa kita lihat adalah baptisan kedua yang diajarkan oleh karismatik dan Pentakosta itu tidak benar. Kenapa? Karena sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Kalau mereka pun menggunakan Kisah Rasul 2, 8 dan 10, tidak seperti itu yang dikatakan Kisah Rasul 2, 8 dan 10 dengan apa yang dikatakan oleh Pentakosta dan karismatik. Perbedaannya di sini saya mengatakan 3 hal. Yang pertama, pemenuhan Roh Kudus dilakukan oleh Roh Kudus sendiri. Tadi yang paling jelas adalah di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44. Apakah Petrus berdoa bagi mereka supaya Roh Kudus turun atas mereka? Apakah Petrus mengambil Roh Kudus dan menaruh di atas mereka atau menumpangkan tangan di atas mereka? Tidak. Di sini Petrus masih sedang berbicara. Kalau kita lihat tadi ayat 44 bagian awal, ketika Petrus sedang berkata demikian, dia masih berkata-kata, dia masih berbicara dengan mereka. Turunlah Roh Kudus. Jadi bukan Petrus yang taruh dalam diri mereka, bukan. Tapi Roh Kudus turun sendiri. Lalu kedua, keunikan Kisah Para Rasul sebagai masa transisi dan permulaan gereja. Jadi masa transisi ini dikaitkan dengan apa tadi yang dikatakan oleh Tuhan mengenai Petrus dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan juga karena adanya hubungan antara orang Yahudi dengan orang Yunani yang tidak harmonis. Orang Yahudi yang ada di Yerusalem yang menerima Injil pertama kali adalah orang-orang yang sangat militan dengan status mereka sebagai orang Yahudi. Jadi kalau ada orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka pertanyakan apakah ini benar atau tidak. Dan orang yang ditugaskan untuk menyatakan kebenaran ini adalah Petrus. Dan itu juga disertai dengan sebuah tanda. Tandanya yaitu tadi, mereka bisa berbahasa roh. Sehingga tadi kalau kembali kita ke Kisah Rasul pasal 10 tadi, dikatakan bahwa semua orang percaya dari golongan bersunat, yaitu orang Yahudi, menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, isunya ada di sana. Kita bisa mengambil isunya dari sana, di mana orang-orang Yahudi ini juga perlu mendapatkan kepastian bahwa memang sekarang bukan hanya istilah saya dari suku Yahudi umat Tuhan, tapi orang yang bukan Yahudi pun adalah umat Tuhan kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Buktinya adalah mereka pun mendapatkan karunia daripada Roh Kudus. Dan tujuannya untuk penginjilan dan pembuktian bagi orang Yahudi. Nah itu tadi pembuktian bagi orang Yahudi, itu tadi tentang transisi, permulaan gereja dan penginjilan. Ya kita Pentakosta fungsinya adalah untuk mengabarkan Injil, menyatakan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Bukan untuk sekedar mendapatkan kepuasan karena merasa sekarang aku sudah mendapatkan baptisan daripada Roh Kudus. Jadi 3 hal ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Pentakosta dan karismatik. Kalau seandainya suatu hari kita mendengar ada orang yang melakukan hal-hal ini dan kemudian mereka mengundang kita, mereka mengatakan ada suatu hal yang luar biasa, orang-orang begitu
dipengaruhi oleh Roh Kudus dan mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dengan segala ajaran mereka, maka kita tahu dari firman Tuhan bahwa ini tidak benar. Baptisan yang kedua ini, atau juga yang disebut sebagai second blessing, yang dipercaya oleh karismatik dan Pentakosta, adalah ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diajarkan dari firman Tuhan, baptisan Roh Kudus sekali untuk kita diselamatkan, lalu setelah itu ada pemenuhan oleh Roh Kudus untuk kita mampu menaati firman Tuhan dan melayani Tuhan. Mengenai baptisan yang kedua adalah hal yang tidak benar. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk mengerti hal-hal yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu ini. Dan kiranya Tuhan Engkau mampukan kami untuk bisa menjaga diri kami sendiri dari segala ajaran yang kedengaran dan kelihatan luar biasa namun tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan tidak tertipu dengan segala ajaran-ajaran yang salah ini. Dan bagi setiap yang belum percaya kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hatinya agar memampukan dia untuk bisa diselamatkan. Setiap kami yang sudah sungguh percaya kepadamu, Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu senantiasa untuk kami bisa menaati Engkau dan supaya kami mampu untuk melayani Engkau. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.